selagi saya masih hidup tidak akan bisa pernah terjadi. Dan juga mengancam keberadaan hutan adat itu. Mau masuk ke daerah kami ini ditembak. Warga Dusun Melayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, boleh berbangga hati. Lewat perjuangan panjang bertahun-tahun, akhirnya mereka menjamin kelestarian hutan warisan para leluhur seluas 100 hektar dari ancaman penebangan maupun masifnya pembukaan lahan untuk sawit. Hutan yang dikenal dengan sebutan Pikul Pengajit ini kini telah ditetapkan statusnya sebagai hutan adat melalui SK Bupati nomor 131 tahun 2002. Ini kita di dalam kawasan hutan adat Pikul Pengajit dan ini memang hutan yang tidak dimiliki secara pribadi. Mereka memiliki ini secara keseluruhan masyarakat di Dusun Melayang. Yang kita cari adalah pohon-pohon tengkawang yang buahnya nanti seperti ini kalau sudah jatuh dan nanti dikelilingi oleh sayap-sayap yang mereka sebut sebagai arat. Salah satu jenis tanaman endemik Kalimantan yang tumbuh subur di hutan adat Pikul Pengajit adalah tengkawang. Setidaknya ada 30-50 pohon tengkawang yang tersebar di setiap hektar hutan Pikul Pengajit. Tengkawang adalah nama buah dan pohon dari beberapa jenis sorea, tanaman penghasil minyak lemak berharga tinggi. Tengkawang dikenal juga dengan sebutan ilipenat atau Borneo telonat. Ini yang namanya pohon tengkawang. Ini Pak, Nah, jenis tengkawang ini tempiras nih. tempiras Iya. namanya ya. Iya, jadi dia berbuah nih lebat sekali tahun ini loh. Ini gede banget Pak. Belum yang gede nih, masih ada yang belum gede daripada ini. Di situ kumpulannya. Ini belum gede. Belum. Wih, akarnya aja udah sampai situ. Belum nih. Pohon tengkawang usia 10 tahun rata-rata memiliki tinggi 40-50 meter. Sementara diameter pohonnya sekitar 2-3 meter. Sampai Pak. Oke, dia karah dia. Buah tengkawang memang tidak dipetik. Warga menunggunya sampai buah tua berguguran. Sudah sejak lama, suku Dayak di Kalimantan memanfaatkan pohon tengkawang untuk kebutuhan sehari-hari. Tengkawang, jika dikelola dengan baik, bahkan bisa menggantikan tanaman sawit. Sejak industri perkebunan, khususnya sawit, berkembang di Kabupaten Bengkayang, hutan adat Pikul Pengajit menjadi satu-satunya lahan hutan yang tersisa. Sebelum ditetapkan sebagai hutan adat negara, Pikul Pengajit adalah hutan adat tradisional yang bebas diakses. Hutan beserta isinya boleh dimanfaatkan siapapun. Kelestarian hutan Pikul Pengajit menjadi terancam. Kalau memang ancaman sih awalnya dulu memang bukan pernah, sering. Tapi begitu udah dikukuhkan bupati hampir tidak ada lagi. Tapi masih ada. Masih ada karena undang-undang tertentu ini kan enggak mungkin kembali lagi kita kepada masyarakat lokal ini kan dia kan belum paham. Hutan Pikul Pengajit dikelilingi oleh kebun-kebun sawit milik warga. Ya, secara mandiri, sebagian warga memang membudidayakan sawit untuk mendapat penghasilan. Kelompok tani tengkawang layar di Desa Sahan sudah bertahun-tahun mengupayakan tengkawang sebagai komoditas andalan dari desa mereka. Awalnya, mereka mengumpulkan tengkawang lalu menjualnya pada pengepul untuk dibawa ke kota Pontianak. 1 kilo buah tengkawang hanya dihargai Rp3.000 saja. Mereka lalu banyak belajar cara mengolah tengkawang dari para ahli mancanegara yang datang ke Desa Sahan untuk meneliti tengkawang. Tengkawang kini diolah menjadi berbagai produk untuk bahan baku makanan, obat-obatan, sampai kosmetik. Tengkawang bahkan digadang-gadang sebagai tanaman potensial pengganti sawit.
Pengolahan buah tengkawang di Desa Sahan tidak main-main. Pabriknya dibangun menggunakan dana hibah lembaga riset dari Jepang. Tidak hanya untuk keperluan proses produksi, pabrik juga menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat adat yang ada di berbagai daerah di Kalimantan. Proses produksinya memang masih dilakukan secara manual, tapi sudah menerapkan standar yang tinggi untuk menjaga kualitasnya. Mesin pres minyak dan mesin pembuat tepung tengkawang adalah bantuan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Setiap minyak tengkawang kering dihargai Rp100.000. Limbah pengolahan tidak dibuang percuma karena masih bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak. Pembuatan produk turunan dari tengkawang dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat setempat. Meski tak mudah untuk mensosialisasikan manfaat tengkawang, Nadu dan rekan-rekannya pantang menyerah. Saya minta campur tangan pemerintah bagaimana tata kelolanya yang bersifat pendanaan ataupun bersifat apapun bentuk membantu untuk kami melanjutkan kegiatan ini. Karena bicara tentang bahan baku punya stok kami udah hampir 50 ton ini, hampir 1 bulan tidak ada kegiatan berkaitan dengan alat-alatnya rusak dan sebagainya. Pada tahun 1992, volume produksi minyak tengkawang di Kalimantan Barat mencapai 5.358 ton dengan nilai 25 miliar rupiah. Sayangnya, produksi sempat merosot sampai tahun 2000-an karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap tengkawang. Besarnya minat para peneliti dan pasar dunia terhadap tengkawang membuat tengkawang kembali bersinar. Hanya saja masih terkendala dengan pelarangan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Pasalnya, seluruh jenis tengkawang termasuk tanaman langka yang dilindungi. Sehingga muncul pelarangan ekspor buah tengkawang yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 44 Tahun 2012. Hal ini tentunya menjadi dilematis karena statusnya sebagai tanaman dilindungi akhirnya justru menutup akses perdagangan seluruh produk turunan dari tengkawang. Proses pengeringannya nanti akan selama 1 malam. Jika dikeringkan secara alami di dalam bambu ini, hasilnya adalah green butter. Ini yang menarik perhatian beberapa peneliti dari kampus-kampus di Indonesia maupun di luar. Kemudian beberapa warga negara asing yang memang tertarik dengan potensi ini karena sebenarnya khasiatnya banyak sekali gitu. Tidak hanya kosmetik, makanan, masih bisa untuk obat-obatan juga. Ini hasilnya. Orang yang intelektual tuh salut karena pengalaman ini kan bukan di bangku kuliah, bangku sekolah. Iya Pak. Pengalaman ini kan dari pergaulan.